Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar cara ngebuat menu yang sederhana ya, dengan PHP tentunya. Kira-kira contohnya seperti ini. Ini cukup simpel, hanya dengan menggunakan tabel. Nah, langsung aja. Untuk pembuatannya, jadi ceritanya kita akan coba buat sebuah menu ya, menu utama dari program yang nanti akan kita buat. Nanti bisa kita kembangin untuk latihan kita ke depan. Pertama-tama kita akan coba buat projectnya dulu ya di htdocs. Kita pergi ke folder examnya, karena kebetulan saya pakainya exam. Kemudian di htdocs kita buat folder baru ya, atau nama projectnya misalkan purpose. Kemudian kita buka editornya, saya menggunakan Visual Code ya. Open folder, kemudian arahin ke folder yang tadi kita buat, folder purpose ya. Nah, kemudian setelah terbuka, kita buat file baru di dalam folder project kita ini, index.php ya. Kemudian kita tulis struktur HTML nya. Detailnya bisa disesuaikan ya. Kemudian kita akan coba bikin struktur dari menu utamanya. Jadi nanti kira-kira seperti ini tampilannya ya. Ini menunya ada di atas. Nanti bisa kita kembangin lagi lah ke depannya. Jadi dia ada header, kemudian ada menu ya, kemudian ini ada isinya satu baris tabel yang untuk berpindah-pindah halaman ya. Kemudian paling bawah di sini ada footer atau bagian bawah dari program yang akan kita buat. Nah, kita akan coba buat kira-kira struktur tabelnya kira-kira seperti ini, terdiri dari empat ini ya. Jadi kira-kira bentuknya kayak gini. Kira-kira kayak gini. Jadi di sini menu ya. Di sini ada 3 baris. 1 2 3, ada 3 baris. Baris yang pertama itu untuk menu, baris keduanya untuk halaman utama. Jadi nanti kita akan buat beberapa halaman, tapi berpindah-pindahnya cuma di dalam baris yang kedua ini, di area menu utama ini gitu ya. Nah, kemudian di sini ada footer atau area bawah web ya. Nah, paling atas yang di sini ada header atau judul lah gitu ya, ibaratnya kayak gitu. Jadi ini kita akan coba buat ini, nanti kalau kurang bisa ditambah ya. Untuk sementara 4 kolom 3 baris, 4 kolom 3 baris kayak gitu. Nah, pertama kita buat judulnya dulu. Saya menggunakan H3 ya, supaya nggak terlalu besar. Misalkan membuat menu utama. Kemudian baru kita bikin tabelnya. Tabelnya itu
4 kolom ya, 4 kolom 3 baris, 4 kolom 3 baris, berarti TR nya ada 3 ya. Di baris yang pertama kolomnya ada 4. Oke ya, misalkan menu di kolom pertama misalkan ya home gitu ya, home, kemudian input, kemudian laporan, kemudian ini paling kanannya login gitu. Nah, kemudian di baris kedua di TR berikutnya cukup TD-nya cukup 1 aja, karena yang kita butuhin cuma 1 di baris kedua ya. Di baris kedua ini cuma ada 1 kolom aja. Baris kedua dan baris ketiga ini cuma 1 kolom aja, berarti TD-nya cuma 1 aja. Ini buat halaman utama. Nah, kemudian baris berikutnya TR lagi, TD-nya juga 1, TD-nya 1 aja. Nah, ini ceritanya footer, ini footer. Nah, kita save, kemudian kita panggil halamannya localhost. Nah, ini ada ya, localhost garis miring perpus. Oke, kita tampilin garisnya. Untuk sementara kita tampilin dulu garisnya ya, supaya memudahkan pengeditan. Kira-kira kayak gini. Kemudian kita kasih lebar ya, ini kekecilan, kita kasih lebar. Tabelnya itu, lebar tabelnya kira-kira 800 pixel. 800 pixel, jangan lupa di save, kemudian reload lagi. Kira-kira segini. Kemudian baris yang kedua ini kan harusnya 1 kolom doang ya. Baris yang kedua ini harusnya 1 kolom doang. Nah, ini belum ngegabung kolomnya ini. Nah, kita hitung cara menggabungkan kolom ini kan harusnya ngegabung ya sampai ke ujung ya. Kita menggunakan di TD-nya buat halaman utama. Nah, di TD-nya kita rapetin ya call span. Nah, call span-nya berapa? Kita lihat TD yang di atasnya 1, 2, 3, 4 ya. Berarti 4. Itu. Jangan lupa di save, kemudian reload lagi. Nah, udah ngegabung ya. Kemudian yang terakhir ini footer. Nah, footernya juga belum menggabung ya. Kita sama kayak tadi. Ini kita copy, paste ya. Nah, kayak gini. Kalau udah baris keduanya, kalau dicontoh ini kan kayaknya lebar banget ya. Untuk baris yang kedua, yang ini ya, yang kasih warna kuning ya, yang baris kedua ini kita kasih tinggi, kita kasih ukuran ya untuk tingginya. Tinggi itu simpan di baris kedua di kolomnya ya, di TD-nya. Kemudian kita kasih tingginya misalkan 600 pixel. Nah, kira-kira seperti ini. Atau kalau mungkin menurut teman-teman ini mungkin terlalu tinggi ya, atau mungkin terlalu kecil, mungkin terlalu besar, terserah, bisa disesuaikan ya. Nah, seperti ini. Kemudian setelah ini jadi ya, kita akan coba buat si ini kan nanti jadi menu ya, si home, input, laporan, login.
Nah, ketika ini diklik, nanti dia akan memanggil halaman lain, memanggil halaman PHP lain, tapi ditampilkannya di sini, di baris yang kedua ini, atau di baris yang buat utama gitu ya, buat halaman utama gitu. Nah, pertama-tama kita akan coba bikin halaman home dulu ya, halaman home. Kita bikin halaman baru, home.php. Nah, kemudian kita untuk di home ini kita nggak perlu pakai struktur HTML lagi, langsung aja. Misalkan kita menggunakan H4, halo saya home. Udah gini aja, nggak perlu pakai struktur lagi ya. Kan kalau pakai struktur kan dimulai dari ini ya, tipe HTML, head, body gitu ya. Nah, ini nggak perlu di home-nya, cukup ini aja, save. Kemudian ini belum jadi menu ya. Kita rubah home ini menjadi link yang memanggil si home tadi. Nah, caranya kembali ke indeks. Nah, home ini kita rubah jadi link ya. Nah, untuk merubah jadi link, kita menggunakan ahref. Tekan huruf A di keyboard, nanti direkomendasikan oleh si Visual Code. Nah, seperti ini ya. Ini udah ada contohnya, langsung tab atau enter aja. Kemudian tag tutupnya kita pindahin ke sini. Nah, seperti ini. Jadi namanya tetap home ya. Reload lagi. Nah, ini udah ada garis bawahnya, berarti ini udah jadi link, cuman belum kita arahin. Kalau ini diklik, si halaman ini malah reload ya. Nah, supaya pas ini diklik dia manggil halaman home ya, kita jajal dulu home.php. Nah, halo saya home. Ini udah kalau kita manggil langsung melalui URL kan nanti kayak gini hasilnya ya. Nah, tapi gimana caranya ketika kita panggil nanti munculnya di baris yang kedua, di bagian halaman utama ini. Nah, caranya pertama gini, di atribut ref ini kita arahinnya kayak gini, tanda tanya, kemudian peg sama dengan nama halaman home-nya apa, nama halaman home. Nah, ini kan ya home.php, cuman formatnya kayak gini ya, tanda tanya kemudian peg sama dengan, baru ditulis nama halamannya home.php. Nah, ketika ini diklik, kita reload dulu. Ketika ini diklik, kita klik ya. Nah, lihat, dia akan di URL-nya akan menjadi seperti ini, akan berubah seperti ini. Tanda tanya purpose slash tanda tanya peg sama dengan home.php kayak gitu. Nah, kemudian kita tangkap si home PHP ini, home PHP ini kita tangkap, kemudian kita tampilkan. Caranya di baris kedua di sini ya, di baris kedua berarti di sini ya, kita tambahkan script PHP untuk memanggil isi dari si peg ini. Isi dari si peg ini kan home ya. Ini kan sebenarnya variabel gitu ya. Nah, ini datanya atau isinya atau value-nya gitu. Nah, kita tangkap dari variabel peg tadi. Caranya kita masukin di baris yang kedua ya. Ini baris yang kedua, kita selipkan kode PHP-nya. Kemudian $get, kemudian getnya apa, huruf $_get ya, getnya huruf besar semua. Kemudian kutip 2 kali, kutipnya kutip yang satu aja, nama dari variabelnya. Nama variabelnya itu adalah peg.
Nama variabelnya adalah peg. Kita tulis peg. Nah, kemudian kita harus yakin kalau $get ini benar-benar menampilkan isi dari si peg ini ya. Berarti harusnya nanti muncul di sini home.php. Kita coba ya, kita jajal echo dulu. Echo, kemudian di save. Kemudian di sini jangan lupa di reload lagi. Nah, lihat. home.php. home.php gitu ya. Nah, kemudian kalau ini kan berarti sudah terkirim ya datanya ya. Jadi data dari sini, dari URL kemudian ditampilkan lewat $get tadi. Nah, ini berhasil ditampilkan. Kemudian setelah ini berhasil, kita sudah yakin bahwa ini terkirim ya. Kemudian kita masukkan ke dalam variabel $p aja ya, yang simple. Kemudian kita kasih logika di sini dengan menggunakan if. Jadi logikanya gini, kalau si $p ini ada isinya, berarti dia akan menampilkan halaman yang ditangkap oleh si $get ini. Jadi kira-kira seperti ini. Jika $p tidak sama dengan kosong ya, tidak sama dengan kosong, maksudnya ada isinya. Nah, dia akan menampilkan $p gitu. Kita coba gini, include ini perintah untuk ngegabungin halaman lain ya, ngegabungin halaman ke halaman tertentu gitu ya. Kita coba. Kita reload. Nah, sudah jadi ya, berhasil ditampilkan ya. Home. Nih, halo saya home. Kan isi dari si home itu ya, kalau kita langsung manggil langsung dari URL, nggak ditampilkan lewat di sini ya. Langsung gini, kan isinya itu halo saya home kan ya. Nah, ini berhasil kita tampilkan. Jadi si home tadi itu, halaman home itu tampil, tapi di dalam baris kedua tabel yang kita buat. Nah, kita akan melakukan hal yang sama dengan halaman lain. Jadi input, kita akan bikin halaman input, kita akan bikin halaman laporan, kita akan bikin halaman login. Nah, ketika diklik, tampilnya akan di baris yang kedua ini, gitu ya. Caranya ya sama kayak tadi. Misalkan kita akan coba buat halaman input ya. Kita bikin lagi halamannya input titik php. Nah, yang simpel dulu, misalkan ini nih, halo saya halaman input. Ini simpel aja, save. Kemudian di indeks di menu input, berarti yang ini kan ya, input. Nah, kita akan bikin link lagi yang akan memanggil halaman input dan akan ditampilkan di baris kedua tadi ya, yang utama ya, baris yang utama tadi. Nah, caranya kita bikin link lagi, href, kemudian tutupnya kita pindahin. Nah, kemudian alamatnya, refnya ini kan tujuan ya, formatnya kayak tadi, tanda tanya, peg sama dengan, kemudian nama halaman yang akan kita panggil, input kan ya, input titik php, kayak gini. Jangan lupa di save, reload lagi. Nah, kita klik inputnya, halo saya halaman input, seperti itu. Oke, untuk tutorial kali ini saya rasa cukup sekian dulu. Silahkan dikembangin. Untuk menunya bisa teman-teman tambahkan sendiri sesuai kebutuhan, home, input, laporan, login.
bisa teman-teman kembangkan sendiri ya, sesuai kebutuhan gitu. Untuk file contoh mungkin saya akan coba tampilkan di menu deskripsi. Jangan lupa like, comment, kemudian subscribe. Cukup sekian. Jika ada pertanyaan silahkan berkomentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.